Lur, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Balik lagi lur, ketemu dengan aku Ho tenan alias Lai Pandiangan. Di video kali ini lur, saya mau membahas tentang pemberian pelet kepada ikan nila. Jadi lur, pada video sebelumnya saya sudah pernah berbagi tips cara memberi makan ikan nila sesuai dengan target yang dibutuhkan. Dengan perbandingan FCR 1:1, maka bisa kalian dapatkan berat yang kalian mau. Semisal contoh kan, kalian melihara 1000 ekor. Jika target panen 1 kilo isi 5, maka total berat yang didapat itu 1000 bagi 5, lebih kurang 200 kilo lah hasil panen kalian. Nah 200 kilo ini 1:1 dengan FCR, berarti 200 kilo pelet lah yang harus kalian berikan. Jadi dalam pemeliharaannya selama 4 bulan kalian harus menghabiskan pelet 200 kilo dengan cara yang sudah saya bagikan. Nanti lur, linknya akan saya sertakan di deskripsi. Sebelumnya biar kalian juga akan semakin paham, cara memberi makan ikan nila itu lur ada dengan 4 cara. Yang pertama yang saya jelaskan itu dengan target. Jadi kalian sudah targetkan berapa yang harus kalian kasih. Yang kedua itu namanya ada dengan satiasi. Metode satiasi. Metode satiasi ini lur, dia memberi makan ikan nila dengan sekenyangnya. Artinya kalau ikan sudah kenyang, berhenti. Yang ketiga ada namanya metode ad libitum. Jadi metode ini kita memberi makan ikan nila sesuai dengan berat biomasa ikan. Jadi untuk mendapatkan berapa kilo yang harus kita berikan ke dalam ikan, itu ada perkaliannya, hitung-hitungannya ada. Dan yang keempat itu memberi makan ikan nila dengan cara suka-suka loh. Nah, kenapa saya katakan suka-suka? Ya untuk cara yang keempat ini biasanya dilakukan oleh teman-teman kita yang hanya sekedar hobi saja ya, bukan untuk diseriusin. Jadi kapan dia ada waktu, kapan ada kesempatan ya dia kasih makan ikan. Untuk berapa takarannya ya, yang penting ikan udah dikasih makan. Tapi kalau metode ini tidak diperkenankan untuk kita yang benar-benar serius untuk menjadikan budidaya ikan nila ini sebagai usaha pemasukan utama ya. Nah lur, kaitannya dengan video yang akan saya bahas ini ialah cara memberi ikan makan dengan metode ad libitum. Metode yang memberikan makan ikan nila sesuai dengan berat biomasa ikan. Metode ini lur banyak juga dipakai oleh teman-teman kita para pembudidaya ikan nila, baik yang baru mulai atau juga yang sudah pro atau yang sudah berpengalaman ya. Perbedaannya hanya di teknisnya saja lur. Jadi kalau saya menyarankan, jika kalian memakai metode ad libitum ini, pemberian ikan makan dengan berat biomasa ikan, saya sarankan pemberian makan itu berjenjang lur, artinya bertahap, jangan flat. Kalau dari teori yang dipelajari, cara memberi ikan nila makan itu kalau dengan berat biomasa itu 3-6% ya. Itu kalau menurut teori. Jadi kalau kalian kasih flat contohnya 3% aja dari awal sampai akhir, itu kurang maksimal lur. Ataupun 6% dari awal sampai akhir, itu juga kurang maksimal. Sebaiknya itu berjenjang, bertahap. Misalnya jika kalian ingin budidaya ikan nila dari ukuran 4 inci, nah 4 bulan kalian mau targetkan satu panen isi 3-4 kilo. Nah bisa kalian hitung lur dengan metode biomasa ikan. Nah lur,
ada perbedaan hasil nanti yang kalian dapatkan jika kalian memberikan pakan ikan nila dengan metode berjenjang dan pemberian pakan ikan dengan flat, artinya hanya dari awal sampai panen 3% atau 5%. Agar lebih jelas lur, akan saya bantu, saya buatkan nanti perhitungannya. Jadi kalian bisa buatkan perbandingan mana yang akan kalian ikuti, metode mana menurut kalian yang paling pas. Sebelum masuk ke cara-cara penghitungannya lur, saya mau kasih tips sedikit tentang kelebihan dan kekurangan cara pemberian pakan ini ya. Kalau kalian pakai metode satiasi atau sekenyangnya, itu risikonya lur, seperti pengalaman saya dulu ketika saya pertama kali budidaya ikan nila ini, jadi belum tahu apa-apa lah, masih awam gitu. Saya kasih makan ikan nila ini dengan metode satiasi 2 kali dalam sehari sekenyangnya. Jadi berjalannya waktu ternyata hampir lebih 6-7 bulan ikan ini pertumbuhannya lambat lur. Saya kira ini mungkin kesalahan bibit, padahal kalau diperhatikan dari nafsu makannya itu sangat tinggi, tapi saya lihat kok pertumbuhannya lambat sekali gitu. Untuk mencapai hasil 5 sekilo dari ukuran 4 inci itu mau sampai 6 bulan lur. Nah, jadi setelah dievaluasi ternyata menurut saya bukan salah di bibit atau kualitas air biofloknya ya, karena kan ikan selera makan dan bagus juga bibitnya, bibit monoseks. Setelah saya evaluasi lur, ternyata kesalahan itu terjadi pada cara saya memberi makan. Jadi menurut saya lur, jika kalian memberi ikan makan dengan metode satiasi sekenyangnya ikan, itu kalau kalian hanya kasih makan 2 kali dalam 1 hari, itu tidak ada bedanya lur dengan kalian memelihara ikan dengan metode konvensional, metode biasa jadinya. Karena apa? Jika kalian hanya memberikan ikan makan 2 kali sehari dengan metode satiasi, maka itu tidak mencukupi kebutuhan ikan nila lur. Mengapa saya katakan demikian? Ikan nila ini kalau kita perhatikan dengan ikan lele, jika kita bandingkan ya, kalau kita kasih makan ikan nila, dia di awal-awalnya jalur rakus makan, makin ke sininya makin lama dia makin menurun. Jadi pertamanya aja dia tuh cepat menghabiskan pelet. Artinya ikan nila ini agak lebih cepat kenyang lur dibandingkan dengan ikan lele. Kalau ikan lele itu kan kita kasih makan kapan aja disantap kan lah, kapan aja dihajar. Bahkan ayam hidup pun kalau kita masukkan dihajar. Itu karena karakter ikan itu sendiri lur. Jadi ikan lele ini kan kita kenal dengan karakter karnivora. Bahkan karena ikan nila ini cepat kenyang, jika kita lakukan pemberian pakan dengan satiasi, maka itu dapat dipastikan lur, kalian akan mengalami hal yang sama dengan saya. Pertumbuhan ikan kalian akan lambat. Jadi untuk solusinya lur, jika kalian memakai metode satiasi, saran saya kasihlah ikan nila itu makan minimal 4 kali dalam 1 hari dari jam 9 sampai jam 5. Kalian pilihlah, pokoknya dari jam 9 sampai jam 5 bebas kalian kasih ikan itu makan 4 kali 1 hari, atau sekali 2 jam, sekali 3 jam. Yang penting lur, jangan 2 kali. Karena nanti kalian akan lihat sendiri perbandingannya. Semakin banyak kalian kasih makan ikan nila kalian, ya otomatis kan semakin cepat pertumbuhannya. Jadi jika pertumbuhan ikan nila kalian lambat, coba cek lur cara pemberian makan kalian udah benar atau belum. Apakah cara kalian cara metode satiasi dengan 2 kali pakan atau tidak, begitu. Karena ini merupakan salah satu faktor penyebab pertumbuhan ikan lambat ya. Selanjutnya lur, saya akan menjelaskan cara pemberian makan ikan dengan metode ad libitum sesuai berat biomasa ikan. Jadi
Dengan cara yang saya jelaskan ini, kalian tidak perlu repot-repot mengambil sampling ikan. Boleh kalian ambil sampling ikan ya minimal 1 kali lah 1 bulan untuk mengetahui apakah hitung-hitungan yang saya kasih ini masuk enggak sesuai dengan bobot berat, perkiraan berat yang kalian inginkan dengan perbandingan FCR 1:1. Nah, nanti lur, dalam perhitungan ini saya kasih 2 opsi. Kalian pilih yang mana yang menurut kalian paling bagus, dengan metode berjenjang atau dengan metode flat. Kalian lihat hasil akhirnya berapa berat bobot ikan. Nanti akan saya jelaskan semuanya. Di bulan pertama saya lebih menyarankan kalian mulai dari 8%, kemudian bulan kedua 6%, ketiga 4%, dan bulan keempat itu 3% saja lur. Metode berjenjang ini pemberian pakan itu menurut saya lebih efisien, baik secara pemberian pelet maupun dan pemanfaatan bioflok yang ada di dalam kolam. Kalau kalian pakai metode pemberian pakan flat lur, contoh kalian kasih 5% di awal. Nah, ada kemungkinan lur di bulan ketiga dan keempat itu bisa terjadi ledakan vlog di dalam kolam kalian. Karena apa? Suplai makanan itu terus kalian kasih banyak sehingga ikan itu kenyang hanya dari pelet lur, bukan lagi kenyang dari dia memakan vlog. Karena kan sudah kita kasih terus 5%. Jadi ya ikan lebih senang makan pelet ketimbang vlog yang ada di dalam kolam. Memang bisa kita akali dengan cara puasa 1 kali dalam 1 minggu, tapi kalau menurut saya vlognya itu akan tetap banyak lur. Jadi untuk resiko ledakan vlog itu tetap ada lur. Itulah kelemahan dari pemberian pakan dengan flat. Setelah dulur-dulur mendengarkan penjelasan saya dan mengetahui cara pemberian pakan ikan nila, kalian pilih mana lur dari keempat cara pemberian makan itu? Silahkan komentar di bawah, atau kalian punya cara tersendiri. Yuk saling sharing mana yang terbaik agar kita semakin maju ya.